Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan kami dari kelompok 1 Limnologi. Pada video kali ini, kami akan membahas mengenai dampak aktivitas manusia pada perairan yang beranggotakan Zakia Vivi Mahardini, Lilis Karlina, Nabila Rizky Liandini, dan Regi Dea Ajeng Yolanda. Saya Lilis Karlina, perwakilan dari kelompok 1 kelas Indralaya akan mempresentasikan video limnologi pertemuan 13, yaitu dampak aktivitas manusia terhadap lingkungan. Baiklah, saya Nabila Rizky Liandini sekarang sedang berada di salah satu kawasan tambang inkonvensional yang berada pada Kepulauan Bangka Belitung. Tambang inkonvensional adalah salah satu sumber mata pencaharian masyarakat di Kepulauan Bangka Belitung. Baiklah, tambang inkonvensional ini biasanya beroperasi pada pagi sampai sore hari. Baiklah, kita akan melihat dampak aktivitas manusia terhadap perairan. Dalam hal ini, kita akan membahas dampak dari tambang inkonvensional bagi perairan. Aktivitas penambangan timah ilegal ini terdapat hampir di seluruh Kabupaten Bangka Belitung. Aktivitas tersebut bermula dari kebijakan pemerintah daerah untuk membantu masyarakat pada masa krisis ekonomi. Kegiatan pertambangan timah, baik yang dilakukan oleh perusahaan maupun oleh masyarakat, akan meninggalkan dampak lingkungan berupa perubahan bentang alam dan terjadinya penurunan kualitas tanah dan air. Tadinya lahan hutan dan kebun sekarang berubah menjadi daratan yang sangat kritis dan kolong-kolong air. Kualitas air sungai saat ini tidak lagi optimal disebabkan pengaruh aktivitas penambangan timah. Dampak dari aktivitas penambangan ini salah satunya adalah meningkatnya kekeruhan perairan. Terhambatnya cahaya yang masuk ke dalam perairan mengganggu proses fotosintesis bagi organisme produsen perairan, sehingga organisme seperti ikan di sungai ini kekurangan makanan dan akhirnya menjadi berkurang jumlahnya bahkan punah. Untuk mengurangi dampak kerusakan lingkungan yang ditimbulkan dengan adanya kegiatan tambang timah ini, maka upaya yang dilakukan adalah melakukan tindakan tegas dengan memberikan sanksi terhadap masyarakat yang melakukan kegiatan tambang timah inkonvensional dan melakukan kegiatan reklamasi untuk memperbaiki atau memulihkan kembali lahan dan vegetasi dalam kawasan hutan yang rusak sebagai akibat kegiatan usaha pertambangan timah agar dapat berfungsi kembali secara optimal sesuai dengan peruntukannya. Nah, yuk mulai dari sekarang kita harus peduli terhadap lingkungan di sekitar kita. Dengan menjaga lingkungan, maka kita akan melestarikan banyak makhluk hidup yang berhabitat di sana. Selanjutnya, sungai yang berada di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Sungai ini sering dijadikan warga sebagai tempat pembuangan sampah, di mana banyak sekali terdapat sampah-sampah yang berada dalam sungai. Hal ini yang memungkinkan terjadinya banjir pada saat musim penghujan, yang menyebabkan sungai ini menguap sampai ke permukiman rumah warga. Kualitas air sungai itu juga dalam keadaan tidak baik karena dialiri oleh sampah-sampah masyarakat atau tingginya aktivitas masyarakat di sekitar permukaan atau di sekitar perairan. Dan masih banyak juga masyarakat yang membuang limbah baik padat maupun cair pada sungai ini. Dampak pembuangan sampah yang dibuang di sungai ini adalah dapat meningkatkan kekeruhan pada air sungai, sehingga sinar matahari tidak dapat masuk ke dalam dasar air sungai. Sampah yang dibuang di perairan ini dapat menyebabkan meningkatnya kekeruhan pada air yang mengakibatkan sinar matahari sulit masuk dalam sungai. Jika saat musim penghujan, sungai ini alirannya sangat deras sehingga sebagian sampah pada sungai ini dapat mengalir. Akan tetapi saat musim kemarau, sungai ini dipenuhi oleh sampah-sampah yang tidak mengalir, di mana dapat menyebabkan banjir ketika masuk musim penghujan.
pada aliran sungai ini, tidak adanya kegiatan pembersihan sungai dari warga sekitar, sehingga banyak sekali tumpukan-tumpukan sampah di sungai ini, khususnya pada saat musim kemarau, sehingga sampah tetap berada di sungai dan dapat menimbulkan bau busuk. Hal ini juga dapat mengganggu produktivitas tumbuhan tanah yang berada di sekitar sungai ini, yang tercemar yang mengakibatkan beberapa tumbuhan yang hidup di atas tanah itu mengalami penurunan produktivitas bahkan kematian pada tanaman tersebut. Dampak aktivitas manusia lainnya terhadap tercemarnya sungai ini, semua mikroorganisme yang berada di dalam sungai ini seperti fauna itu mengalami kematian karena kurangnya cahaya yang tidak dapat menembus ke dalam air sungai. Hal ini juga dapat mengakibatkan tumbuhan atau fitoplankton dalam air tidak bisa berfotosintesis, sehingga berkurangnya kadar O2 dalam air yang menyebabkan sebagian hewan di sungai itu mengalami kematian. Jadi, udah pada tahu kan aktivitas apa saja yang dapat menimbulkan dampak negatif bagi perairan dan apa saja dampak yang terjadi. Sebaiknya, kita jangan melakukan aktivitas yang dapat merusak perairan, karena jika perairan tercemar, maka semua makhluk hidup yang berada di perairan maupun yang berada di sekitarnya itu dapat terganggu, bahkan dapat mengalami kematian. Seharusnya, kita dapat melakukan kegiatan yang bisa menjaga dan melestarikan lingkungan di perairan kita. Manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh hewan atau tumbuhan saja, tetapi juga bermanfaat untuk diri kita sendiri. Yuk, mulai sekarang peduli terhadap lingkungan sekitar kita. Dengan menjaga lingkungan, maka dapat melestarikan makhluk hidup yang ada di perairan. Sekian, itulah tadi video yang dapat kami sajikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.